warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih di KD 2, yaitu tentang gaya benda dan hukum Newton. Ya, jika kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus, sudah membahas tentang perpindahan, jarak, kecepatan, percepatan, kelajuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gaya benda dan hukum Newton. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kompetensi dasar dari materi ini masih di KD 2, yaitu 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Oke, apa sih itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Jadi kalau dalam fisika, gaya itu bukan seperti kita sedang bergaya atau berpose saat berfoto, ya, atau mungkin kita sedang bergaya gaya renang saat gaya katak, gaya batu saat berenang, bukan itu ya. Tapi kalau dalam fisika, gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan. Bisa kalian lihat di layar ada sebuah animasi seseorang sedang mendorong meja. Nah, saat seseorang tersebut telah mendorong meja, artinya meja tersebut akan bergerak dan mengalami perpindahan. Ya. Saat meja tersebut bergerak, maka ada gaya yang dapat menggerakkan. Ya. Sebelumnya saat meja tersebut masih diam, apakah meja tersebut bisa bergerak? Pastinya tidak ya. Harus didorong dulu atau ditarik dulu. Artinya makhluk hidup yang mendorong atau menarik suatu benda itu telah memberikan gaya. Nah, gaya dalam fisika masuk ke dalam besaran vektor, yang artinya memiliki nilai dan arah. Lalu, fisika itu selalu ada simbol dan satuan. Simbol dari gaya bukan G, tapi F. Dari apa? Dari bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya adalah force, yang artinya gaya. Sedangkan satuannya adalah Newton atau Dyne. Tapi yang kita gunakan dalam penghitungan perumusan yang sering digunakan adalah Newton. Kenapa demikian? Karena Newton termasuk sebagai satuan internasional, yang artinya banyak digunakan hampir di seluruh negara dan sudah menjadi ketetapan. Maka kita menggunakannya Newton. Alat ukur gaya adalah neraca pegas. Nah, ini gambar dari neraca pegas ya. Oke. Gaya memiliki beberapa sifat, yaitu gaya mampu mengubah arah gerak benda. Benar. Contoh, tadi saat seorang ini sedang mendorong meja, yang tadinya benda itu diam, lalu dia dorong ke arah kiri, maka gaya dapat merubah arah gerak benda. Oke, misalnya dia mendorong ke arah kiri, lalu dia menarik kembali ke arah kanan, artinya arahnya sudah berubah ya. Nah, kalau dalam besaran vektor, arah itu berpengaruh. Lalu yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Contoh ya, kita memukul suatu benda hingga benda itu penyok. Misal, kita memukul-mukul kaleng, ya, kaleng yang tadinya bentuknya silinder, kita pukul-pukul dengan batu, ya, lama-kelamaan kaleng tersebut akan penyok. Artinya apa? Saat kita memukulkan batu kepada kaleng, artinya kita sedang memberikan gaya kepada kaleng tersebut. Dan alhasil bentuknya berubah. Ya.
Lalu yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Ya, yang ini tadi. Meja yang tadinya diam, ketika didorong dia akan bergerak dan akan berpindah posisi. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, macam-macam gaya. Gaya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa sih itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang menyebabkan perpindahan benda dengan cara disentuh. Contoh, gaya dorong, gaya gesek, gaya otot. Ya, kalau gaya otot tadi masuknya sebagai gaya dorong, gaya tarik, gaya pegas, ya. Artinya dengan cara disentuh. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang menyebabkan perpindahan benda tetapi dengan tidak disentuh. Contoh adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Magnet tanpa kita pindahkan, ya, hanya diletakkan dengan posisi yang agak berdekatan, maka benda yang tergolong sebagai bahan magnetik, dia akan ketarik oleh magnet. Sedangkan gaya gravitasi tidak terpengaruh oleh gaya sentuh. Artinya apa? Ketika kita menjatuhkan suatu benda, ya, maka benda tersebut tidak mengalami sentuhan selama jatuh, kecuali saat sudah mencapai lantai atau tanah. Ya. Dan gaya gravitasi selalu mengarah kepada pusat bumi, artinya gaya gravitasi selalu mengarah ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah resultan gaya. Apa sih itu resultan gaya? Resultan gaya adalah beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dan dapat diganti oleh sebuah gaya. Nah, resultan gaya disimbolkan dengan R, atau ada juga buku yang menuliskan sigma F. Sigma ini artinya jumlah. Ya, ini sigma ini artinya jumlah. Nah, artinya sigma F itu adalah F1 tambah F2 tambah F3. Tapi tolong diperhatikan dan digarisbawahi, pada materi resultan gaya ini arah gerak gaya sangat berpengaruh. Ya. Nah, ini ada nih. Jika gaya-gaya yang bekerja searah, maka resultan gaya dijumlahkan. Tapi jika gaya-gaya yang bekerja berlawanan arah, maka resultan gaya dikurangkan. Nah, ini ada gambar sebuah balok yang ditarik oleh dua garis kerja. Untuk gambar yang pertama, ini arahnya ke arah kanan semuanya ya. Artinya pada gambar ini F1 ditambah dengan F2 karena searah. Sedangkan pada gambar yang kedua tetap ada dua garis kerja tapi arahnya berlawanan, maka F1 dikurang F2. Ya. Dapetin F1 dan F2-nya gimana? Kita kasih nama saja. Boleh yang di sini F1 atau yang di sini F1 nggak apa-apa. Yang penting harus ada keterangannya. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ibu kasih contoh soal 1 ya. Ani dan Nita bermain tarik tambang berdua. Jika Ani memberikan gaya sebesar 2 Newton ke arah kanan dan Nita sebesar 3 Newton ke arah kiri, maka 30 Newton ke arah kiri, maka tentukan resultan gayanya. Ya. Nah, kita arahkan dulu.
Tadi ada gaya ke kanan 20 Newton. Lalu ada gaya ke kiri sebesar 30 Newton. Nah, apa yang diketahui? Ani 20 Newton ke kanan, berarti ini Ani. Lalu Nita 30 Newton ke kiri, berarti ini adalah Nita. Yang ditanya adalah resultan gaya R atau sigma F, boleh. Nah, sekarang kita lihat arahnya itu berlawanan apa searah ini? Berlawanan. Jika berlawanan, maka yang digunakan adalah minus atau dikurangkan. Artinya, kita boleh gunakan yang ini atau yang ini sebagai F1, terserah. Ya. Kalau Ibu di sini ngambil yang F1-nya adalah Nita. 30 Newton dikurang 20 Newton. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Maka 10 Newton ke arah kiri. Karena si Nita bergerak ke arah kiri. Oke, sampai sini paham? Bu, bagaimana kalau seandainya gerakannya itu searah? Nah, kalau searah berarti tinggal dijumlahkan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang hukum Newton. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu siapa sih penemu dari hukum Newton? Ya, penemu dari hukum Newton yaitu adalah Sir Isaac Newton yang ada di gambar ya. Dan beliau disebut sebagai Bapak Fisika Dunia karena beliau telah banyak menyumbangkan hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fisika. Salah satunya adalah tentang Newton. Maka dari itu hukum tersebut namanya diambil dari nama dia, ya, Sir Isaac Newton, dan dipakai sebagai hukum Newton, ya. Oke. Kita akan bahas hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama berbunyi. Ini adalah bunyinya ya. Jadi kalau yang namanya hukum itu pasti ada bunyinya. Ya. Jadi bunyinya adalah jika suatu benda diam, maka akan tetap diam. Jika suatu benda bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Ya. Nah, hukum 1 Newton disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Inersia sendiri artinya mempertahankan kedudukan. Ya. Jadi misalnya ada buku di atas meja, dia diam, bisa bergerak nggak kalau tidak diberikan gaya? Tidak. Maka itu masuk ke dalam hukum 1 Newton. Selain itu, jika suatu benda bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari pada hukum 1 Newton ini adalah saat kita ngerem kendaraan, ya, maka kita akan terdorong ke arah depan. Ya, kalau ngerem kan artinya mobil itu diberhentikan ya. Harusnya berarti kan mobil itu yang tadinya melaju cepat tiba-tiba berhenti. Nah, saat kita berhenti, kita akan terdorong ke arah depan yang artinya berlawanan dengan arah gerak mobil. Ya. Kenapa demikian? Karena agar kita bisa mempertahankan posisi kita. Coba kalian bayangkan. Seandainya kita ada dalam sebuah mobil atau mungkin angkutan umum seperti Transjakarta, jika kendaraan itu direm dan kita bergerak ke belakang, maka kita akan terpental. Ya. Akan terpental ke belakang. Sama halnya dengan mobil yang sedang digas atau kendaraan yang sedang digas, maka kita akan terdorong ke belakang. Padahal kendaraannya bergerak ke depan ya. Kenapa? Karena kita mempertahankan posisi kedudukan kita. Jika tidak, kamu bisa bayangkan jika sedang berada dalam Transjakarta lalu tiba-tiba
Transjakartanya sedang ngegas kendaraan, ingin jalan, lalu kita terdorong ke depan. Jika dalam kondisi yang padat, apakah yang akan terjadi? Ya bisa-bisa pecah itu kaca. Ya. Kenapa? Karena seluruh isinya akan terdorong ke depan. Ya. Maka dari itu, dengan adanya prinsip fisika seperti ini yang ditemukan oleh Bapak Newton, ya, kita bisa mempertahankan kedudukan yang kita miliki. Sama halnya ketika kalian sedang naik roller coaster, misalnya di Dufan atau di Transmart, maka saat roller coasternya itu berbelok ke arah kiri, badan kita akan bergerak ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika roller coaster tersebut belok ke arah kanan, badan kita akan tergerak ke arah kiri. Fungsinya apa? Untuk mempertahankan kedudukan. Nah, ada juga selain itu, contohnya adalah ini nih. Saat kita melakukan sebuah praktikum, yaitu gelas diletakkan di atas sebuah kertas, lalu kertasnya ditarik. Apa yang akan terjadi? Ya, gelas tersebut akan tetap diam. Kenapa? Karena ia mempertahankan posisinya. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton sudah mulai ada rumus ya. Jadi ingat-ingat, kalau hukum 1 Newton lebih ke pemahaman dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di hukum 2 Newton sudah mulai ada rumus. Apa bunyi dari hukum 2 Newton? Ya, bunyinya adalah percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ya. Jadi pada hukum 2 Newton ini sudah ada percepatan, artinya sudah ada perubahan kecepatan. Ya. Di situ ada rumus A sama dengan sigma F per M. Keterangannya adalah F sama dengan gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. A percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, jika ada 3 rumus seperti pada layar, maka kita bisa menggunakan bantuan segitiga untuk bisa mengubah rumus ya. Artinya mengubah adalah ketika sama seperti yang kemarin, ketika kita sedang mencari A tutup A-nya, maka jawabannya adalah F per M. Jika kita mencari F tutup F-nya, maka jawabannya adalah A kali M. Jika kita mencari M tutup M-nya, maka jawabannya adalah F per A. Ya. Nah, ini ada gambar. Contohnya adalah benda yang ditarik dengan gaya tertentu. Artinya benda tersebut sudah memiliki massa ya, dan ditarik oleh gaya tertentu, maka akan terjadi pergerakan. Saat dia bergerak itu akan terjadi perubahan kecepatan yang akan menghasilkan percepatannya. Oke, kita lihat contohnya seperti apa biar nggak bingung. Nah, ini dia contoh soalnya. Sebuah benda ditarik seperti pada gambar. Jika percepatan massa benda adalah 2 kg, tentukanlah percepatan benda tersebut. Nah, diketahui F sama dengan 100 Newton. M sama dengan 2 kg. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A, yaitu percepatan. Maka A sama dengan F per M. 100 Newton dibagi dengan 2 kg sama dengan 50 meter per second kuadrat. Artinya, benda tersebut bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Lalu, hukum 3 Newton. Ya. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda dikenai suatu gaya aksi, maka pada benda juga terjadi gaya reaksi yang besarnya sama besar, namun arahnya berlawanan. Ya. Maka dari itu, hukum 3 Newton ini dirumuskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus di sini
Maaf ya. Oke, tanda minus di sini dia menandakan arahnya berlawanan nih, tanda minusnya ya. Oke, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah saat mendayung sampan, mendorong meja, pemain menggunakan skateboard, lalu juga roket ya. Kenapa mendorong meja atau mendorong tembok itu sebagai hukum 3 Newton ya? Artinya bendanya itu yang diam ya kalau didorong. Contohnya adalah mendorong tembok. Apakah saat kita mendorong tembok itu runtuh? Tidak. Kenapa? Karena tembok juga memberikan gaya yang sama kepada manusia yang sedang mendorongnya. Itu logika dalam fisika. Ya, jadi diingat-ingat ya. Jadi saat kita sedang mendorong tembok atau dinding, ya, maka dinding tersebut juga memberikan gaya kepada kita. Lalu dayung. Dayung saat kita mendayung ke belakang, maka perahu akan bergerak ke arah depan, artinya berlawanan. Saat kita mendayung ke arah depan, maka dia akan bergerak ke arah belakang. Skateboard juga seperti itu. Jika kita ingin melaju menggunakan skateboard, maka kita harus menggerakkan kaki kita ke arah belakang dulu. Ya. Lalu roket. Roket sebelum dia bergerak ke atas, maka ada bagian ekornya yang jatuh ke bawah. Ya, artinya saat ekornya jatuh ke bawah, roketnya akan bergerak naik ke atas. Itu terjadi gerak yang namanya aksi dan reaksi. Ya, ingat-ingat ya, hukum 1 Newton disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum 2 Newton dia sudah memiliki percepatan, dan hukum 3 Newton adalah hukum aksi reaksi. Itu sebutannya, oke? Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah gaya berat pada benda. Ya. Jadi gaya itu macam-macam. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek. Ya, banyak sekali. Dan semua gaya-gaya tersebut memiliki satuan yang sama, yaitu Newton, meskipun beberapa simbol itu berbeda. Contoh ini pada gaya berat benda. Ya, jadi ketika kalian masih ingat materi kelas 7 tentang bab 1 ya, objek pengamatan IPA, besaran dan satuan, massa itu satuannya kilogram. Sedangkan berat benda satuannya adalah Newton. Satuan dari berat benda adalah Newton. Jadi jangan sampai kalian terkecoh ya, bahwa ketika kita menyebutkan misalnya massa telur, ya satuannya berarti kilogram. Kalau berat telur berarti satuannya adalah Newton. Ya, kalau dalam fisika jangan sampai salah. Jadi diingat baik-baik, massa dan berat itu berbeda. Massa satuannya kilogram dan masuk sebagai besaran pokok, sedangkan berat dia satuannya adalah Newton dan masuk sebagai besaran turunan. Ya. Jadi pada gaya berat benda ini berbunyi yaitu benda yang jika dilemparkan ke atas pasti akan jatuh kembali ke tanah atau ke arah bawah. Hal ini diakibatkan oleh adanya gaya berat atau gaya gravitasi, ya, yaitu gaya tarikan yang arahnya selalu ke bawah menuju ke pusat bumi. Nah, itu digambar ada seseorang ya yang sedang duduk di bawah pohon apel, lalu apel tersebut jatuhnya ke arah bawah dan menimpanya. Ya, artinya semua benda yang ada di bumi ini dia akan bergerak ke pusat bumi. Maka dari itu dirumuskan sebagai W sama dengan M kali G. W itu dari bahasa Inggris weight, berat. Ya, sama dengan M dikalikan G, massa, mass, dan gravitation. Oke, sama seperti tadi, bisa menggunakan segitiga. Jika kita mencari M, tutup M-nya. Ya, maka W dibagi dengan G. Jika kita mencari G, tutup G-nya, maka W dibagi dengan M. Jika kita mencari W
W tutup W-nya, maka M dikalikan dengan G. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah contoh soal dari gaya berat. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Jika buku tersebut memiliki massa 5 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukanlah gaya berat buku tersebut terhadap meja. Ya, apa yang diketahui? Oh, 5 kg, berarti yang diketahui adalah 5 kg, yaitu massa. Lalu gravitasi, percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan segitiga ya. Yang paling atas ini adalah W, yang di sini adalah A. Sebentar. Yang di sini adalah G dan di sini adalah M, atau kebalikannya nggak apa-apa ya. Oke, maka kita cari W tutup W-nya. Maka G dikalikan dengan M, atau M dikalikan dengan G. M-nya berapa? 5 kg. G-nya berapa? 10. Maka jawabannya adalah 50 Newton. Oke. Ya. Untuk hari ini materi kita sampai di sini. Apakah ada yang ingin tanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh WA Ibu secara japri, ya insya Allah akan Ibu jawab. Dan tugas kalian hari ini adalah mencatat informasi yang ada di dalam video ini. Karena pada pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan latihan soal. Oke, jadi silakan dicatat informasi, terutama seperti rumus-rumus, pengertian, dan juga contoh soal. Silahkan dicatat ya, supaya kalian paham. Oke, ingat, belajarlah bukan hanya untuk mencari angka yang tertinggi, tapi belajarlah untuk mencari pengalaman yang berharga. Ya, karena sejatinya pengalaman adalah guru kehidupan. Dan yang terpenting selain pengalaman adalah kemampuan atau skill. Ya, karena prestasi terbesar dari sebuah pembelajaran adalah kemampuan. Jadi jika kita memiliki kemampuan yang baik dan terasah terus-menerus, angka atau nilai pasti kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, yang terbaik bahkan. Tapi kalau kita hanya mengejar angka saja, tapi tidak mementingkan apa sih ilmunya yang dipelajari, apa sih keterampilan dan kemampuan yang akan dilatih, ya, maka itu akan sia-sia. Oke, jadi sekali lagi silakan catat informasi, lalu kirimkan kepada Ibu menggunakan WA secara pribadi ya, seperti biasa ya. Kirimkan kepada Ibu tunggu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.